Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi kita di materi minggu kedua pecahan campuran bersama Ustazah Puri. Kita tetap stay tune di rumah aja dan perhatikan ya penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran kali ini. Perhatikan cara menjumlahkan atau mengurangkan pecahan campuran berikut. Yang pertama, ubahlah pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, yang kedua, pastikan penyebut kedua pecahan sama. Jika tidak, samakan penyebut kedua pecahan dengan mencari KPK-nya terlebih dahulu, lalu sesuaikan pembilangnya. Yang ketiga, jumlahkan atau kurangkan kedua pecahan. Yang keempat, sederhanakan pecahan. Yang kelima, ubahlah kembali menjadi pecahan campuran. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya, Ustazah Puri mau menjelaskan kepada teman-teman apa sih itu pecahan campuran. Pecahan campuran itu berbentuk A, B per C. Dapat ditulis A plus B per C. Pada penjumlahan pecahan campuran, pecahan dapat dikelompokkan menjadi bilangan bulat dan pecahan biasa. Bentuknya jadi A, B per C ditambah D, E per F sama dengan A plus D ditambah B per C plus E per F. A plus D ini merupakan bilangan bulat. Nah, B per C plus E per F ini merupakan pecahan biasa. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke latihan soal aja ya teman-teman ya. Contoh yang pertama, 2 1/3 ditambah 2 per 5. Sama dengan berapa? Kita memakai penyelesaian dengan cara yang pertama. 2 1/3 ditambah 2 per 5 sama dengan 7 per 3 ditambah 2 per 5. Di sini 2 1/3-nya akan diubah menjadi pecahan biasa, yaitu 7 per 3. Caranya adalah 2 1/3 sama dengan diubah menjadi bentuk pecahan campuran 2 plus 1/3. Caranya gimana sih? 2 dan 3 kita kalikan, kemudian kita tambahkan dengan pembilangnya. 2 dikali 3 sama dengan 6 ditambah 1. Menjadi 7 per 3. Nah, kemudian 7 per 3 ditambah 2 per 5, kita ubah penyebutnya dengan mencari KPK-nya terlebih dahulu. KPK 3 dan 5 adalah 15. Kemudian kita sesuaikan dengan pembilangnya. 15 dibagi 3 dapatnya 5. 5 dikalikan 7 sama dengan 35. Akhirnya kita dapat 35 per 15. Ditambah 15 dibagi 5 dapat 3 dikali 2 sama dengan 6 per 15. Karena sudah sesuai pembilangnya, kita jumlahkan karena penyebutnya sudah sama. 35 ditambah 6 sama dengan 41 per 15. Untuk merubah menjadi pecahan campuran, kita bisa menggunakan dengan cara membagi 41 dibagi 15. 41 dibagi 15 dapat 2. 2 kita kalikan dengan 15. Dapatnya 30. 41 dikurangi dengan 30 sama dengan 9. Nah, dapat 2. Kemudian sisanya 9. Bisa kita simpulkan 2 ditambah 9 sama dengan 11. Jadi bentuk pecahan campurannya adalah 2 11 per 15.
Cara memastikannya gampang, tinggal kita kalikan saja seperti cara yang pertama. 2 dikali 15 ditambah 11, dapatnya 41/15. Ini merupakan cara yang pertama. Cara yang kedua, 21/3 ditambah 2/5. Kita ubah dengan cara mengelompokkan bilangan bulat dan pecahan biasa. 2 ditambah 1/3 ditambah 2/5. Kita kelompokkan bilangan bulatnya dan pecahan biasanya. 2 ditambah dalam kurung 1/3 ditambah 2/5. Kita bergerak di yang dalam kurung saja. Bilangan bulatnya tetap ya teman-teman ya, karena 3 dan 5 merupakan penyebut yang berbeda, kita cari KPK-nya terlebih dahulu. 2 ditambah 5/15 ditambah 6/15. Karena penyebutnya adalah KPK dari 3 dan 5, kita sesuaikan pembilangan dengan cara membagi 15 dibagi 3 dapat 5, 5 dikali 1 dapat 5. Kemudian 15 dibagi 5 dapat 3, 3 dikali 2 sama dengan 6. Kita dapatkan 5/15 ditambah 6/15. Kemudian karena KPK-nya sudah sama dan pembilangnya juga sudah sesuai, kita jumlahkan 2 ditambah dalam kurung 11/15. Bentuk pecahannya adalah pecahan campuran menjadi 2 11/15. Ini merupakan hasil dari 2 1/3 ditambah 2/5. Sama kan seperti cara yang pertama tadi, hasilnya adalah 2 11/15. Oke, sampai sini teman-teman sudah paham? Jika belum, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Contoh soal yang berikutnya adalah 2 5/7 ditambah 1 1/3. Cara yang pertama, kita merubah 2 5/7 ditambah 1 1/3 menjadi pecahan biasa. Kita dapatkan 19/7 ditambah 4/3. Bagaimana sih caranya? Caranya adalah dengan menguraikan pecahan campuran tadi menjadi pecahan biasa. Caranya adalah 2 ditambah 5/7 sama dengan 19/7. Caranya kita tinggal mengalihkan 2 dikali 7 ditambah 5. 2 dikali 7 sama dengan 14, 14 ditambah 5, dapatnya 19. 19/7 karena penyebutnya 7. Sama seperti 1/3, kita juga tinggal mengoperasikan pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa dengan cara mengalihkan 1 dan 3. 1 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Kita dapatkan 4/3 karena penyebutnya adalah 3. Kita lanjut ke cara berikutnya, 19/7 ditambah 4/3 karena bukan memiliki penyebut yang sama, kita cari KPK dari 7 dan 3. KPK dari 7 dan 3 adalah 21. Karena penyebutnya sudah sama, pembilangan kita sesuaikan dengan cara membagi dan mengalihkannya. 21 dibagi 7 sama dengan 3, 3 dikalikan 19 dapatnya 57. Sama seperti 4/3. 21 dibagi 3 dapat 7. 7 dikali 4 sama dengan 28. Karena penyebutnya sudah sama, kita jumlahkan 57 ditambah 28 sama dengan 85/21. Kita mencari pecahan campurannya, karena ini masih berbentuk pecahan biasa 85/21 dengan cara membaginya. 85 dibagi 21 dapat 4. Kemudian kita kalikan 4 dikali 21.
sama dengan 84. 85 dikurangi 84 adalah 1. Jadi 85 dibagi 21 adalah 4 dengan sisa 1. Kita buat pecahan campurannya dengan cara 4 1 per 21. Memastikannya gampang, tinggal kita kalikan saja dan ditambahkan sisanya. 4 dikali 21 adalah 84, tinggal ditambah 1. Jadi 85 per 21 dengan bentuk pecahan campurannya 4 1 per 21. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua sama seperti sebelumnya. 25 per 7 ditambah 1 1 per 3. Kita kelompokkan bilangan bulat dengan pecahan biasa. 2 ditambah 5 per 7 ditambah 1 plus 1 per 3. Kelompokkan bilangan bulat dan pecahan biasanya. 2 ditambah 1 dalam kurung. Kemudian 5 per 7 ditambah 1 per 3. Bilangan bulat sudah sendiri, pecahan biasa sudah sendiri. Kemudian kita tinggal menjumlahkannya dengan cara mencari KPK dari 7 dan 3. Untuk bilangan bulat langsung kita jumlahkan. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian 7 dan 3 merupakan KPK-nya adalah 21. Kita sesuaikan pembilangan juga dengan cara membagi dan mengalikannya. 21 dibagi 7 adalah 3. 3 dikali 5 adalah 15. Kemudian 21 dibagi 3 dapat 7. 7 dikali 1, 7. Kemudian kita jumlahkan 15 ditambah 7 adalah 22. 22 per 21. Nah, bilangan bulatnya kan tetap. 3 ditambah 22 per 21 ini merupakan pecahan. Sudah berbentuk pecahan campuran, tinggal kita sesuaikan dengan perintah soal yaitu 3 1 per 21. Jumlahkan bilangan bulat dan pecahan campurannya menjadi 4 1 per 21. Gitu ya. Sampai sini sudah paham? Nah, sekarang kita ke contoh kedua tentang pengurangan. 3 4 per 5 dikurangi 2 1 per 2. Caranya sama seperti cara penjumlahan. Penyelesaian cara yang pertama dengan mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 3 4 per 5 dikurang 2 1 per 2 sama dengan 19 per 5 dikurang 5 per 2. Caranya bagaimana mengubahnya? Sama seperti cara mengubah kepecahan biasa. 3 4 per 5 sama dengan 3 plus 4 per 5. Caranya 3 dikali 5 ditambah 4 sama dengan 19 per 5. 2 1 per 2 juga seperti itu. 2 plus 1 per 2 sama dengan 5 per 2. Caranya adalah 2 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 5 per 2. Karena sudah berbentuk pecahan biasa, kita mencari KPK dari 5 dan 2. 5 dan 2 KPK-nya adalah 10. Kita sesuaikan pembilangnya. 10 dibagi 5 dapat 2. 2 dikali 19 sama dengan 38. Kita dapat 38 per 10. Dikurang 10 dibagi 2 dapat 5. 5 dikali 5 25. Jadi dapatnya 25 per 10. Karena sudah sama penyebutnya, tinggal kita kurangkan saja. 38 dikurangi 25. Dapatnya berapa? 13 per 10. 13 per 10 kita jadikan pecahan campuran kembali. Didapat
13 dibagi 10 dapat 1, sisa 3. Bisa kita tulis bentuk pecahan campurannya adalah 1, 3 per 10. Ini adalah cara yang pertama. Penyelesaian dengan cara yang kedua. 3, 4 per 5 dikurang 2, 1 per 2. Kita menyelesaikan dengan cara yang kedua dengan mengumpulkan atau mengelompokkan bilangan bulat dengan bilangan bulat, kemudian pecahan biasa dengan pecahan biasa. 3 dikurangi 2, kemudian ditambah 4 per 5 dikurang 1 per 2. Dapatnya berapa? Kita cari dulu KPK dari 5 dan 2. 5 dan 2 tadi kan 10. 3 dikurang 2 kan 1. Jadi 1 plus 8 per 10 dikurang 5 per 10. Karena KPK-nya tadi 10, berarti 10 dibagi 5 dapat 2. 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi 8 per 10. Kemudian sama. 10 dibagi 2 dapat 5. 5 dikali 1, 5. Jadi 8 per 10 dikurang 5 per 10 sama dengan 1 plus 3 per 10. Kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran jadi 1, 3 per 10. Oke teman-teman, gampang kan ya? Untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran, teman-teman bisa semua dan tidak ada kendala apapun. Ustazah Puri harap teman-teman jika ada yang belum paham dan belum mengerti bisa diulang kembali video pembelajaran ini. Oke teman-teman, semangat ya!